Sobat Kristiani terkasih dimanapun kita berada, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai dengan ayat 31. Demikian firman Tuhan. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel, melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus dan yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikian firman Tuhan. Sobat Kristiani terkasih, masih jelas di ingatan kita, di mana kita mengikuti perenungan Passion beberapa minggu terakhir, bagaimana Tuhan Yesus menghadapi dan menjalani Via Dolorosa, atau jalan sengsara, jalan penderitaan, bahkan sampai dengan mati di kayu salib. Terlebih bagi para murid-murid Tuhan Yesus, Simon Petrus dan ke-11 murid yang lain bersama-sama dengan para pengikut Yesus Kristus pada masa-masa awal pelayanannya, sungguh-sungguh mengingat bagaimana Tuhan Yesus masuk ke dalam jalan sengsara, bahkan sampai dengan mati di kayu salib. Terlebih dalam firman Tuhan pada hari ini, mereka mengingat sekaligus mereka sendiri mengalami apa yang dialami oleh Sang Guru, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup itu. Simon Petrus dihadapkan dan dibawa ke depan pengadilan Mahkamah Agama bersama dengan Yohanes untuk mempertanggungjawabkan setiap kabar sukacita, firman kebenaran yang mereka beritakan di tempat pelayanan mereka. Dan setelah mereka dilepaskan dari pengadilan agama itu, mereka memberitahukan apa yang mereka alami kepada teman-teman, sesama murid Yesus, dan juga para pengikut Yesus yang sudah ikut dalam pelayanan pekabaran Injil, kabar sukacita ke seluruh dunia. Apa yang menjadi respon bagi mereka? Mereka dengan segera berseru kepada Tuhan, memanjatkan doa. Yang pertama, mereka bersaksi sesuai dengan iman mereka kepada Tuhan. Bahkan mereka menunjukkan memori ingatan akan peristiwa yang juga dialami Yesus. Pertama sekali dibawa ke depan Mahkamah Agama, setelah itu Yesus masuk dalam penghakiman dunia ini dan mati di kayu salib. Pada saat ini, di dalam nas ini, para rasul sudah dibawa ke depan Mahkamah Agama. Secara kemanusiawian, mereka dapat saja takut, gentar, dan tidak lagi memberitakan Injil, tidak lagi memberitakan firman kebenaran yang daripada Tuhan. Tetapi melalui doa mereka, mereka bukan meminta agar segala tantangan itu menjadi lenyap, tetapi justru mereka meminta keberanian yang daripada Tuhan untuk melakukan pekabaran Injil.
keberanian yang daripada Tuhan untuk memberitakan firman dan kebenaran yang daripada Tuhan. Mereka juga memohon agar Tuhan menunjukkan kuasa-Nya dalam setiap pelayanan mereka. Sungguh, dan akhirnya Tuhan pada ayat terakhir mencurahkan Roh Kudus-Nya, dan sejak itu mereka memberitakan firman Allah dengan keberanian penuh. Sobat Kristiani yang terkasih, ini akan menjadi perenungan sekaligus menjadi makanan rohani yang terbaik bagi kita. Bagaimana kita menghadapi hidup dan kehidupan sebagai umat ciptaan Tuhan, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam setiap menjalani kehidupan kita, kita pasti akan mengalami tantangan dan kesulitan, terlebih dalam memberitakan firman Tuhan. Kita akan diperhadapkan pada pengadilan dunia, kita akan diperhadapkan pada penghakiman dunia, bahkan nyawa kita akan diancam keberadaannya oleh karena kebenaran yang kita bawakan. Apakah yang akan menjadi respon kita atas ini semua? Hendaknya umat percaya tidak menjadi takut, tidak menjadi gentar, melainkan memohon keberanian, memohon kekuatan kepada Tuhan untuk menjalani setiap kehidupan dan untuk menjalani setiap pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Kita bukan pasukan berani mati, tetapi kita berani hidup. Berani hidup di dalam firman Tuhan, berani hidup untuk memberitakan firman Tuhan, berani hidup untuk mengabarkan Injil ke segala makhluk, bahkan ke seluruh ujung bumi. Kita berani hidup, sekaligus kita tidak takut mati. Rasul Paulus mengatakan, hidup bagiku hidup adalah Kristus, dan kematian adalah keuntungan. Ini menunjukkan dia berani hidup di dalam Kristus sekaligus tidak takut mati, karena kematian kita adalah kematian di dalam Kristus yang memiliki kebangkitan dan kemenangan menuju kehidupan kekal. Berani hidup, tidak takut mati, melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati.